Kiai Haji Hashim Asy'ari memiliki nama lengkap Muhammad Hashim bin Asy'ari bin Abdul Wahid bin Abdul Halim, atau yang populer dengan nama Pangeran Benawa bin Abdul Rahman, yang juga dikenal dengan julukan Jaka Tingkir, Sultan Hadiwijaya bin Abdullah bin Abdul Aziz bin Abdul Fattah bin Maulana Ishaq bin Ainul Yakin, yang populer dengan sebutan Sunan Giri. Sementara dari jalur ibu adalah Muhammad Hashim binti Halimah binti Lainah binti Siha bin Abdul Jabbar bin Ahmad bin Pangeran Sambo bin Pangeran Benawa bin Jaka Tingkir, atau juga dikenal dengan nama Mas Karebet bin Lembu Peteng Prabu Brawijaya VI. Penyebutan pertama menunjuk pada silsilah keturunan dari jalur bapak, sedangkan yang kedua dari jalur ibu. Ditilik dari dua silsilah di atas, Kiai Hashim mewakili dua tra sekaligus, yaitu bangsawan Jawa dan elit agama Islam. Dari jalur ayah, bertemu langsung dengan bangsawan Muslim Jawa Sultan Hadiwijaya atau Jaka Tingkir, dan sekaligus elit agama Jawa Sunan Giri. Sementara dari jalur ibu, masih keturunan langsung Raja Brawijaya VI Lembu Peteng, yang berlatar belakang bangsawan Hindu Jawa. Kiai Hashim dilahirkan dari pasangan Kiai Asy'ari dan Halimah pada hari Selasa Kliwon tanggal 14 Februari tahun 1871 Masehi atau bertepatan dengan 12 Zulqa'dah tahun 1287 Hijriah. Tempat kelahiran beliau berada di sekitar 2 km ke arah utara dari kota Jombang, tepatnya di Pesantren Gedang. Gedang sendiri merupakan salah satu dusun yang terletak di Desa Tambakrejo, Kecamatan Jombang. Sejak masa kanak-kanak, Kiai Hashim hidup dalam lingkungan pesantren muslim tradisional Gedang. Keluarga besarnya bukan saja pengelola pesantren, tetapi juga pendiri pesantren yang masih cukup populer hingga saat ini. Ayah Kiai Hashim, Kiai Asy'ari, merupakan pendiri pesantren Keras Jombang. Sedangkan kakeknya dari jalur ibu, Kiai Usman, dikenal sebagai pendiri dan pengasuh pesantren Gedang yang pernah menjadi pusat perhatian terutama dari santri-santri Jawa pada akhir abad ke-19. Sementara kakek ibunya yang bernama Kiai Siah dikenal luas sebagai pendiri dan pengasuh pesantren Tambak Beras Jombang. Pada umur 5 tahun Kiai Hashim berpindah dari Gedang ke Desa Keras, sebuah desa di sebelah selatan kota Jombang, karena mengikuti ayah dan ibunya yang sedang membangun pesantren baru. Di sini, Kiai Hashim menghabiskan masa kecilnya hingga berumur 15 tahun, sebelum akhirnya meninggalkan Keras dan menjelajahi berbagai pesantren ternama saat itu hingga ke Makkah. Pada usianya yang ke-21, Kiai Hashim menikah dengan Nafisah, salah seorang putri Kiai Yakub Siwalan Panji, Sidoarjo. Pernikahan itu dilangsungkan pada tahun 1892 atau 1308 Hijriah. Tidak lama kemudian, Kiai Hashim bersama istri dan mertuanya berangkat ke Makkah guna menunaikan ibadah haji. Bersama istrinya, Nafisah, Kiai Hashim kemudian melanjutkan tinggal di Makkah untuk menuntut ilmu. 7 bulan kemudian, Nafisah meninggal dunia setelah melahirkan seorang putra bernama Abdullah. 40 hari kemudian, Abdullah menyusul ibu ke alam baka. Kematian dua orang yang sangat dicintainya itu membuat Kiai Hashim sangat terpukul. Kiai Hashim akhirnya memutuskan tidak berlama-lama di Tanah Suci dan kembali ke Indonesia setahun kemudian. Setelah lama menduda, Kiai Hashim menikah lagi dengan seorang gadis anak Kiai Romli dari Desa Karangkates, Kediri, bernama Hadijah. Pernikahannya dilakukan sekembalinya dari Makkah pada tahun 1899 Masehi atau 1325 Hijriah. Pernikahannya dengan istri kedua juga tidak bertahan lama, karena 2 tahun kemudian 1901 Hadijah meninggal. Untuk ketiga kalinya, Kiai Hashim menikah lagi dengan perempuan nama Nafika, anak Kiai Ilyas, pengasuh pesantren Sewulan Madiun, dan mendapatkan 10 orang anak, yaitu Hana, Khoiriyah, Aisyah, Azah, Abdul Wahid,
Abdul Hakim, Abdul Karim, Ubaidillah, Masurah, dan Muhammad Yusuf. Perkawinan Kiai Hashim dengan Nafika juga berhenti di tengah jalan, karena Nafika meninggal dunia pada tahun 1920 Masehi. Sepeninggal Nafika, Kiai Hashim memutuskan menikah lagi dengan Masrurah, putri Kiai Hasan yang juga pengasuh pesantren Kapurrejo, Pagu, Kediri. Dari hasil perkawinan keempatnya ini, Kiai Hashim memiliki 4 orang anak, Abdul Qadir, Fatimah, Khadijah dan Muhammad Yakub. Perkawinan dengan Masrurah ini merupakan perkawinan terakhir bagi Kiai Hashim hingga akhir hayatnya. Adapun riwayat pendidikan Kiai Haji Hashim Asy'ari. Kiai Hashim dikenal sebagai tokoh yang haus pengetahuan agama Islam. Untuk mengobati kehausannya itu, Kiai Hashim pergi ke berbagai pondok pesantren terkenal di Jawa Timur saat itu. Tidak hanya itu, Kiai Hashim juga menghabiskan waktu cukup lama untuk mendalami Islam di Tanah Suci, Makkah dan Madinah. Dapat dikatakan, Kiai Hashim termasuk dari sekian santri yang benar-benar secara serius menerapkan falsafah Jawa. Luru ilmu kanthi lelaku, mencari ilmu adalah dengan berkelana, atau sambi kelana. Karena berlatar belakang keluarga pesantren, Kiai Hashim secara serius dididik dan dibimbing mendalami pengetahuan Islam oleh ayahnya sendiri dalam jangka yang cukup lama mulai dari anak-anak hingga berumur 15 tahun. Melalui ayahnya, Kiai Hashim mulai mengenal dan mendalami tauhid, tafsir, hadits, bahasa Arab dan bidang kajian Islam lainnya. Dalam bimbingan ayahnya, kecerdasan Kiai Hashim cukup menonjol. Belum genap berumur 13 tahun, Kiai Hashim telah mampu menguasai berbagai bidang kajian Islam dan dipercaya membantu ayahnya mengajar santri yang lebih senior. Belum puas atas pengetahuan yang didapatkan dari ayahnya, Kiai Hashim mulai menjelajahi beberapa pesantren. Mula-mula, Kiai Hashim belajar di pesantren Wonokoyo, Probolinggo, lalu berpindah ke pesantren Langitan, Tuban. Merasa belum cukup, Kiai Hashim melanjutkan pengembaraan intelektualnya ke pesantren Tenggilis, Surabaya, dan kemudian berpindah ke pesantren Kademangan, Bangkalan, yang saat itu diasuh oleh Kiai Kholil. Ketika Hashim Asy'ari muda berangkat nyantri ke pesantren yang diasuh Kiai Haji Muhammad Kholil bin Abdul Latif Bangkalan, Madura, Hashim Asy'ari muda langsung diuji oleh sang guru. Hashim Asy'ari muda disuruh naik ke atas pohon bambu, sementara Kiai Kholil terus mengawasi dari bawah sembari memberi isyarat agar terus naik sampai ke pucuk pohon bambu tersebut. Kiai Hashim terus naik sesuai perintah gurunya itu. Ia tak peduli apakah pohon bambu itu melur patah, roboh, atau bagaimana. Yang jelas, beliau hanya patuh pada perintah gurunya. Anehnya, begitu sampai di pucuk, Kiai Kholil mengisyaratkan agar Kiai Hashim langsung meloncat ke bawah. Tanpa pikir panjang, Kiai Hashim langsung meloncat. Ternyata beliau selamat. Ada cerita yang menarik tatkala Kiai Haji Hashim Asy'ari masih belajar dengan Kiai Haji Khalil. Suatu hari, Kiai Hashim melihat Kiai Khalil gurunya lagi bersedih. Beliau memberanikan diri untuk bertanya. Kiai Khalil menjawab bahwa cincin istrinya jatuh di WC. Kiai Hashim lantas usul agar Kiai Khalil membeli cincin lagi. Namun, Kiai Khalil mengatakan bahwa cincin itu adalah cincin istrinya. Setelah melihat kesedihan di wajah guru besarnya itu, Kiai Hashim menawarkan diri untuk mencari cincin tersebut di dalam WC. Akhirnya, Kiai Hashim benar-benar mencari cincin itu di dalam WC. Dengan penuh kesungguhan, kesabaran, dan keikhlasan, akhirnya Kiai Hashim menemukan cincin tersebut. Alangkah bahagianya hati Kiai Khalil atas keberhasilan Kiai Hashim itu. Dari kejadian inilah Kiai Hashim menjadi sangat dekat dan disayang oleh Kiai Khalil. Setelah dari pesantren Kiai Kholil, Kiai Hashim melanjutkan di pesantren Siwalan Panji, Sidoarjo, yang diasuh oleh Kiai Yakub, dipandang sebagai dua tokoh penting yang berkontribusi membentuk kapasitas intelektual Kiai Hashim.
Selama 3 tahun Kiai Hashim mendalami berbagai bidang kajian Islam, terutama tata bahasa Arab, sastra, fiqh dan tasawuf kepada Kiai Kholil Bangkalan. Sementara, di bawah bimbingan Kiai Yakub, Kiai Hashim berhasil mendalami tauhid, fiqh, adab, tafsir dan hadits. Atas nasihat Kiai Yakub, Kiai Hashim akhirnya meninggalkan tanah air untuk berguru pada ulama-ulama terkenal di Makkah sambil menunaikan ibadah haji untuk kali kedua. Di Makkah, Kiai Hashim berguru pada Syekh Ahmad Amin Al-Attar, Sayyid Sultan bin Hashim, Sayyid Ahmad bin Hasan Al-Attas, Syekh Said Al-Yamani, Sayyid Alawi bin Ahmad Al-Saqaf, Sayyid Abbas Maliki, Sayyid Abdullah Al-Zawawi, Syekh Salibah Fadol, dan Syekh Sultan Hasim Dagastana, Syekh Suwaid bin Abdul Rahman, Syekh Ibrahim Arab, Syekh Rahmatullah, Sayyid Alwi Al-Saqaf, Sayyid Abu Bakar Sato Al-Dimyati, dan Sayyid Husain Al-Habsi yang saat itu menjadi mufti di Makkah. Selain itu, Kiai Hashim juga menimba pengetahuan dari Syekh Ahmad Khotib Minangkabawi, Syekh Nawawi Al-Bantani dan Syekh Mahfuz Al-Tirmisi. 3 nama yang disebut terakhir Khatib, Nawawi dan Mahfuz adalah guru besar di Makkah saat itu yang juga memberikan pengaruh signifikan dalam pembentukan intelektual Kiai Hashim di masa selanjutnya. Prestasi belajar Kiai Hashim yang menonjol membuatnya kemudian juga memperoleh kepercayaan untuk mengajar di Masjid Al-Haram. Beberapa ulama terkenal dari berbagai negara tercatat pernah belajar kepadanya. Di antaranya ialah Syekh Sadullah Al-Maimani, mufti di Bombay, India, Syekh Umar Hamdan ahli hadits di Makkah, Al-Sihan Ahmad bin Abdullah, Syria Kiai Haji Abdul Wahab Casbuloh, Tambak Beras, Jombang Kiai Haji Raden Asnawi, Kudus Kiai Haji Dahlan, Kudus Kiai Haji Bisri Syansuri, Denanyar, Jombang, dan Kiai Haji Soleh Tayu. Sejak masih di Makkah, Kiai Hashim sudah memiliki ketertarikan tersendiri dengan tarekat. Bahkan, Kiai Hashim juga sempat mempelajari dan mendapat ijazah tarekat Qadiriyah wa Naqsabandiyah melalui salah satu gurunya, Syekh Mahfuz. Adapun di antara beberapa karya Kiai Haji Hashim Asy'ari yang masih bisa ditemui dan menjadi kitab wajib untuk dipelajari di pesantren-pesantren Nusantara sampai sekarang antara lain: 1. Atibyan fi al-Nahyan Muqaddut al-Arham wa al-Aqarib wa al-Ikhwan. Kitab tersebut berisi penjelasan mengenai pentingnya membangun persaudaraan di tengah perbedaan serta memberikan penjelasan akan bahayanya memutus tali silaturahmi. 2. Muqaddimah al-Qanun al-Asasi li Jamiyat Nahdlatul Ulama. Kitab ini berisikan pemikiran Kiai Haji Hashim Asy'ari, terutama berkaitan dengan NU. 3. Risalah fi Taqid al-Aqsi bi Mazhab al-A'immah al-Arba'ah. Dalam kitab ini, Kiai Haji Hashim Asy'ari memaparkan alasan-alasan kenapa pemikiran di antara keempat imam itu patut kita jadikan rujukan. 4. Arba'ina Hadisan Tata Alaku Bima Badi, Jamiyat Nahdlatul Ulama. Kitab ini berisi 40 hadits pilihan yang sangat tepat dijadikan pedoman oleh warga NU. 5. Adab al-alim wa al-muta'alim fima yanhaju ilai al-muta'alim fima qomati ta'limihi. Pada dasarnya, kitab ini merupakan resume dari kitab Adab al-Mu'alim karya Syekh Muhammad bin Sahnun, Ta'lim al-Muta'alim fi Thoriqat al-Ta'allum karya Syekh Burhanuddin Az-Zarnuji, dan Tazkirat al-Syaml wa al-Mutaqawli fi Adab al-Alim wa al-Muta'alim karya Syekh Ibnu Jamaah. 6. Kasalah Ahlussunnah wal Jamaah fi Hadis al-Muwatta wa Syurut as-Sahah wa Bayani Mafhum as-Sunnah wa al-Bid'ah. Karya Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari yang satu ini barangkali dapat dikatakan sebagai kitab yang relevan untuk dikaji saat ini. Hal tersebut karena di dalamnya banyak membahas tentang bagaimana sebenarnya penegasan antara sunnah dan bid'ah. Secara tidak langsung, kitab tersebut banyak membahas persoalan-persoalan yang bakal muncul di kemudian hari, terutama saat ini. Dalam beberapa karya Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari tersebut,
kita dapat menyimpulkan betapa besar dan luasnya perhatian Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari terhadap agama serta betapa mendalamnya pengetahuannya di bidang tersebut. Karya-karya Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu menjadi bukti tak terbantahkan betapa ia memang merupakan seorang ulama sang mujtahid yang telah banyak menghasilkan berbagai warisan tak ternilai, baik dari segi keilmuan maupun dari segi keorganisasian seperti halnya NU. Kiai Haji Hasyim Asy'ari wafat pada 7 Ramadan 1366 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 25 Juli tahun 1947 Masehi. Wafatnya Hadratus Syekh itu meninggalkan kesedihan mendalam bagi umat Islam. Terlebih lagi, Indonesia saat itu sedang berjuang melawan penjajah Jepang dan agresi militer Belanda II. Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari dimakamkan di kompleks pemakaman keluarga di Pondok Pesantren Tebu Ireng Jombang, Jawa Timur. Ika Hasyim